perencanaan dan pengendalian proyek. Terkait materi ini, pasti teman-teman banyak dong yang bertanya-tanya, apa sih itu proyek? Bagaimana sistem perencanaannya? Dan bagaimana pula sistem pengendaliannya? Serta bagaimana pula manajemen berperan dalam hal tersebut. Buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak mengenai materi ini, yuk simak penjelasan lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini grup 2 akan membahas sedikit tentang perencanaan dan pengendalian proyek. Pengertian manajemen perencanaan dan pengendalian proyek. Adapun pengertian manajemen menurut James F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan proses pengendalian upaya anggota organisasi untuk proses penggunaan sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Setelah itu ada perencanaan. Perencanaan di sini adalah suatu upaya untuk menjembatani antara langkah yang diambil dengan sasaran yang akan diraih sesuai dengan tujuan tertentu. Terlepas dari perencanaan, ada pengendalian. Pengendalian ini mempunyai arti bahwa seorang atasan mampu memantau, mengkaji, dan bila perlu mengadakan koreksi agar hasil kegiatan sesuai dengan kebijakan organisasi. Setelah itu ada proyek. Proyek yang dimaksud di sini adalah suatu kegiatan terorganisasi yang menggunakan beberapa sumber daya yang ada yang dijalankan selama jangka waktu terbatas, yang mempunyai titik awal saat dimulainya proyek dan titik akhir saat selesainya proyek. Konsep-konsep manajemen proyek. Di sini terdapat 4 konsep manajemen proyek. Yang pertama, menggunakan pengertian manajemen berdasarkan fungsinya, yaitu merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan yang berupa manusia, biaya, dan material. Yang kedua, ada kegiatan. Kegiatan yang dikelola berjangka waktu pendek dengan sasaran yang telah ditentukan. Yang ketiga, memakai pendekatan sistem. Dan yang terakhir, mempunyai hierarki horizontal dan vertikal. Terdapat 4 tahapan manajemen proyek, yang mana pertama, tahapan penjadwalan proyek dan perencanaan bangunan. Yang kedua, tahapan pelelangan dan kontrak perusahaan. Yang ketiga, tahapan pelaksanaan fisik konstruksi. Dan yang terakhir, yang keempat, tahapan penilaian proyek sebelum penyerahan. Manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi yang dimaksud di sini adalah suatu metode untuk memenuhi kebutuhan konstruksi. Manajemen konstruksi menangani tahapan-tahapan perencanaan, desain, dan konstruksi proyek dalam tugas-tugasnya yang terpadukan. Ciri-ciri yang membedakan proses manajemen konstruksi dengan yang lain adalah adanya satu perusahaan tunggal, perusahaan manajemen konstruksi yang terlibat dalam keseluruhan proyek. Fungsi proses perencanaan dan pengendalian. Dari definisi manajemen proyek perencanaan, menepati urutan pertama dari fungsi-fungsi lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses dan sistematika perencanaan. Perlu teman-teman ketahui bahwa perencanaan adalah satu komponen yang paling penting di dalam manajemen, apalagi di dalam manajemen proyek. Nah, di sini ada beberapa tahapan dalam proses dan sistematika perencanaan. Yang pertama, menentukan tujuan, yang mana tujuan organisasi atau perusahaan dapat diaturkan sebagai pedoman yang memberikan arahan gerak segala kegiatan yang akan dilakukan. Jadi segala tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut adalah patokan di dalam membangun proyek itu. Tujuan apa yang akan dilaksanakan dalam membangun proyek tersebut. Yang selanjutnya yaitu adalah menentukan sasaran, yang mana sasaran adalah titik tertentu yang perlu dicapai apabila organisasi tersebut ingin tercapai tujuannya. Jadi dalam membangun suatu proyek tersebut, perencanaan dan pengendaliannya harus berdasarkan sasaran apa yang akan dilakukan oleh organisasi atau perusahaan tersebut agar mendapatkan hasil yang efektif maupun efisien. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengkaji posisi awal terhadap tujuan, yang mana
dimaksud untuk mengetahui sejauh mana kesiapan organisasi pada saat awal terhadap sasaran yang telah ada. Jadi segala sesuatu yang sudah dilakukan dari menentukan tujuan, sasaran akan dikaji kembali dalam membangun suatu proyek itu agar tetap berjalan sesuai dengan arah atau koridor yang telah disesuaikan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Yang keempat yaitu memilih alternatif, yang mana proses ini terdiri dari penetapan langkah terbaik yang mungkin dapat dilaksanakan setelah memperhatikan berbagai batasan, kemudian menyusun menjadi urutan dan rangkaian menuju sasaran dan tujuan. Nah, memilih alternatif ini kalau bahasa kita memilih plan A dan plan B-nya, atau langkah apa yang sebaiknya dilakukan untuk mendapatkan hasil yang efisien. Memikirkan segala kendala-kendala, misalnya apa yang akan terjadi, apakah lebih baik memilih alternatif ini atau alternatif ini. Jadi memilih alternatif adalah proses dan sistematika yang sangat penting di dalam membangun suatu proyek agar perencanaan dan pengendaliannya itu dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya menyusun rangkaian langkah mencapai tujuan, yang mana rangkaian ini harus sesuai seperti menyusun tahapan-tahapan yang akan dilakukan agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Tadi kita sudah membahas tentang perencanaan, unsur-unsur dari perencanaan. Selanjutnya adalah pengendalian proyek. Pengendalian proyek ini tidak lepas dari perencanaan yang sudah dilakukan. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa untuk mengetahui pengendalian proyek ini terdapat 2 teknik, yaitu ada yang pertama melakukan identifikasi varian, selanjutnya ada konsep nilai hasil. Jadi ada 2 cara. Untuk identifikasi dilakukan dengan membandingkan jumlah uang yang sesungguhnya dikeluarkan dengan anggaran. Sedangkan untuk jadwal dianalisis kurun waktu yang telah dipakai dibanding dengan perencanaan. Dengan demikian akan terlihat bila terjadi penyimpangan antara rencana dan kenyataan serta mendorong untuk mencari sebab-sebabnya. Jadi di sini ada 2 cara. Yang pertama itu identifikasi varian dan konsep hasil. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap unsur-unsur perencanaan. Perencanaan ini erat kaitannya dengan manajemen proyek. Perlu teman-teman ketahui bahwa ada beberapa unsur di dalam manajemen proyek ini. Salah satunya itu adalah jadwal. Jadwal adalah penjabaran perencanaan proyek menjadi urutan langkah-langkah kegiatan yang sistematis untuk mencapai sasaran. Nah, seperti ini. Jadi di dalam membangun suatu proyek ini atau menjalankan suatu proyek ini dibutuhkan jadwal agar tempo waktu yang berjalan atau telah ditentukan ini dapat berjalan dengan baik atau tidak ada waktu yang terlalu lama diulur untuk membangun suatu proyek agar proyek ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada perkiraan. Perkiraan dalam arti luas adalah usaha yang dilakukan secara sistematis untuk melihat keadaan masa depan dengan data-data yang tersedia. Tujuan dari perkiraan adalah memberikan informasi untuk dipakai sebagai salah satu dasar perencanaan dan pengendalian. Nah, perkiraan ini adalah gambaran di masa depan. Hal apa yang akan terjadi mungkin ke depannya atau gambaran yang bisa mengetahui perencanaan dan pengendalian seperti apa yang sebaiknya dilakukan untuk hal yang lebih baik. Jadi perkiraan ini sudah tergambar ke depannya seperti apa. Selanjutnya itu ada sasaran. Sasaran adalah tujuan yang spesifikasi di mana semua kegiatan diarahkan dan diusahakan untuk mencapainya. Yang mana sasaran ini adalah tujuan dari spesifikasi di mana semuanya kegiatan diarahkan, di mana sasarannya ini dapat sampai dengan tepat di mana yang seharusnya proyek ini dapat tertuju. Selanjutnya yaitu adalah kebijakan dan prosedur. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kebijakan atau prosedur memang peranan penting dalam penyelenggaraan suatu kegiatan. Jadi kebijakan apa yang akan dilakukan di dalam membangun suatu proyek atau menjalankan suatu proyek ini dan prosedur apa sebaiknya yang akan dilakukan. Identifikasi varians. Teknik varians akan membandingkan hal-hal sebagai berikut. 1. Biaya pelaksanaan dengan anggaran. 2. Waktu pelaksanaan dengan jadwal. 3. Tanggal mulai pelaksanaan dengan rencana. 4. Tanggal akhir pekerjaan dengan rencana. 5. Angka kenyataan pemakaian tenaga kerja dengan anggaran. 6. Jumlah penyelesaian pekerjaan dengan rencana.
Analisis varian mendorong untuk melacak dan mengkaji di mana dan kapan telah terjadi varians yang paling dominan dan kemudian mencari penyebabnya untuk diadakan koreksi. Terjadinya varians biaya yang relatif besar dapat ditimbulkan oleh berbagai sebab, misalnya oleh kemajuan pelaksanaan pekerjaan lebih cepat. Pendekatan di atas, pelaksanaan proyek diperlukan pula untuk kegiatan akuntansi dan audit proyek yang berfungsi antara lain untuk meyakinkan apakah pembebanan biaya telah sesuai dengan prosedur dan alokasi, termasuk verifikasi dan penelitian kebenaran. Pendekatan dengan cara ini akan memberikan gambaran hasil kerja masa lalu dan menunjukkan perbandingan antara hasil pelaksanaan dan perencanaan. Varians dengan grafik S. Kurva S ini akan menggambarkan hubungan atau penjumlahan antara kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara kumulatif dalam persen, 0% sampai 100%. Grafik dibuat dengan sumbu X sebagai nilai kumulatif biaya atau jam orang yang telah digunakan atau persentase dalam penyelesaian pekerjaan. Sedangkan sumbu Y menunjukkan parameter waktu. Hal ini berarti menggambarkan kemajuan volume pekerjaan yang diselesaikan sepanjang siklus proyek. Apabila grafik tersebut sebanding dengan grafik serupa yang disusun berdasarkan perencanaan dasar, maka akan segera terlihat jika terjadi penyimpangan. Fungsi dari kurva S. Yang pertama adalah untuk mengontrol pelaksanaan pekerjaan setiap saat, sehingga perubahan yang terjadi ini tidak mengganggu waktu pekerjaan secara keseluruhan. Yang kedua, untuk memudahkan para direksi dalam proses pemeriksaan apakah pekerjaan kontraktor ini lebih atau kurang bila dibanding dengan rencana. Kemudian yang ketiga, untuk mengontrol waktu pembayaran angsuran, menurut perjanjian yang telah ditetapkan harus diperiksa terlebih dahulu pada perincian volume pekerjaan yang telah diselesaikan. Selanjutnya, penggunaan grafik S ini dijumpai dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pada analisis kemajuan proyek secara keseluruhan. Yang kedua, penggunaan sama dengan butir di atas tetapi untuk satuan unit pekerjaan atau elemen-elemennya. Yang ketiga, pada kegiatan engineering dan pembelian untuk menganalisis persentase penyelesaian pekerjaan. Misalnya jam orang untuk menyiapkan rancangan, produksi gambar, atau menyusun pengajuan pembelian terhadap waktu. Selanjutnya yang keempat, pada kegiatan konstruksi, yaitu untuk menganalisis pemakaian tenaga kerja, jam orang, dan untuk menganalisis persentase penyelesaian serta pekerjaan-pekerjaan lain yang diukur atau dinyatakan dalam unit versus waktu. Selanjutnya yang kedua, konsep nilai hasil. Ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam memantau dan mengendalikan kegiatan proyek. Perlu dipakai metode selain yang telah dibicarakan pada slide sebelumnya, yang juga mampu menunjukkan kinerja kegiatan. Salah satu metode yang bisa memenuhi tujuan ini adalah konsep nilai hasil. Dengan memakai dasar asumsi tertentu, metode tersebut dapat dikembangkan untuk membuat perkiraan atau proyeksi keadaan masa depan proyek. Asumsi yang dapat digunakan dalam konsep nilai hasil ini adalah bahwa kecenderungan yang ada dan terungkap pada saat pelaporan akan terus berlangsung. Keterangan yang memberitahukan proyeksi masa depan penyelenggaraan proyek merupakan masukan yang sangat berguna bagi pengelola atau pemilik. Karena dengan demikian, mereka ini memiliki cukup waktu untuk memikirkan berbagai cara dalam menghadapi segala persoalan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya adalah biaya pekerjaan berdasarkan anggaran. Di sini akan dilihat berapa jumlah pekerjaan yang telah kita selesaikan. Tiap-tiap pekerjaan itu kan mempunyai anggaran. Jadi untuk mencari nilai hasilnya nanti, berapa persen pekerjaan yang telah kita selesaikan dikali anggaran yang tersedia untuk pekerjaan kita tersebut. Adapun indikator-indikatornya, yang pertama adalah actual cost of work performed, yang kedua adalah budgeted cost of work performed,
Yang ketiga adalah budget cost of work schedule. Yang selanjutnya adalah varian biaya dan jadwal terpadu. Nah, varian ini muncul dikarenakan untuk menganalisis suatu kemajuan proyek itu tidak cukup menggunakan metode varian sederhana. Karena di metode varian sederhana tidak dimasukkan biaya dan jadwalnya, sehingga metode ini muncul dengan juga mempertimbangkan indikator-indikator yang telah disebutkan sebelumnya seperti BCWS, ACWP, dan BCWP. Adapun rumus untuk menghitung varian biaya dan jadwal terpadu adalah yang pertama itu CV sama dengan BCWP dikurang ACWP, yang kedua SV sama dengan BCWP dikurang BCWS. Indeks produktivitas dan kinerja. Nah, indeks ini digunakan untuk menghitung seberapa besar sih efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, ini digunakan rumus-rumus sebagai berikut. Yang pertama, CPI sama dengan BCWP per ACWP. Yang kedua, SPI sama dengan BCWP per BCWS. Nah, adapun ketentuannya, apabila angka indeks kinerja kurang dari 1, berarti pengeluaran lebih besar dari anggaran atau waktu pelaksanaan lebih lama dari jadwal yang telah direncanakan. Bila anggaran dan jadwal sudah dibuat secara realistis, maka berarti ada sesuatu yang tidak benar dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Sampai di sini dulu ya teman-teman mengenai video penjelasan kita kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami jelaskan kepada teman-teman semuanya dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman. Karena banyak mengetahui, banyak pula ilmu yang dimiliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.